Pagi itu, suasana di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, tampak seperti pagi-pagi biasanya. Anak-anak berseragam rapi berjalan masuk ke sekolah dengan penuh semangat, membawa harapan akan hari yang penuh ilmu dan keceriaan. Para guru menyambut mereka di gerbang, memastikan setiap siswa merasa aman dan siap belajar. Tak ada yang menyangka, pagi yang cerah itu akan berubah menjadi hari yang penuh kecemasan dan kepanikan. Dalam hitungan menit, suasana sekolah yang biasanya damai berubah drastis. Kepanikan melanda halaman sekolah ketika puluhan siswa tiba-tiba jatuh sakit secara bersamaan. Orang tua, guru, dan petugas medis berlarian, berusaha memberikan pertolongan secepat mungkin. Suara tangis dan teriakan memenuhi udara, menambah kepanikan yang sudah terjadi. Semua bermula dari program Makan Bergizi Gratis, atau MBG, yang hari itu membagikan menu spaghetti kepada ratusan siswa dari 4 sekolah berbeda. Program ini sebenarnya bertujuan mulia, memastikan setiap anak mendapatkan asupan gizi yang cukup agar bisa tumbuh sehat dan cerdas. Namun siapa sangka, makanan yang seharusnya menyehatkan justru membawa petaka. Dalam waktu singkat, jumlah korban melonjak drastis. Tercatat 72 orang, mayoritas adalah siswa sekolah dasar, harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Mereka mengalami gejala mual, muntah, pusing, bahkan ada yang sampai kehilangan kesadaran. Para orang tua pun dilanda kecemasan luar biasa, khawatir akan keselamatan anak-anak mereka. Sekolah yang selama ini dianggap sebagai tempat paling aman bagi anak-anak, kini berubah menjadi pusat insiden keracunan massal. Pihak sekolah dan aparat keamanan langsung bergerak cepat, menutup area kantin, dan melakukan penyelidikan mendalam untuk mencari tahu penyebab pasti tragedi ini. Program MBG, yang selama ini digadang-gadang sebagai solusi untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah, kini dipertanyakan keamanannya. Banyak pihak mulai bertanya-tanya, bagaimana makanan yang dibagikan secara massal bisa lolos dari pengawasan dan menyebabkan keracunan seperti ini. Media nasional pun langsung menyorot Badan Gizi Nasional, lembaga yang bertanggung jawab atas program MBG. Tekanan publik semakin besar, menuntut penjelasan dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait. Konferensi pers digelar, namun jawaban yang diberikan belum mampu meredakan keresahan masyarakat. Pertanyaan besar pun muncul. Bagaimana mungkin program sebesar ini bisa kecolongan hingga membahayakan nyawa anak-anak? Apakah ada kelalaian dalam proses distribusi makanan, atau ada faktor lain yang belum terungkap? Tragedi ini menjadi alarm keras bagi sistem keamanan pangan nasional. Insiden ini mengingatkan kita semua bahwa pengawasan dan standar keamanan pangan harus benar-benar ditegakkan, terutama ketika menyangkut masa depan generasi penerus bangsa. Kini, masyarakat menanti jawaban dan solusi nyata agar kejadian serupa tak terulang kembali. Menu MBG hari itu tampak menggoda spaghetti bolognese, bola daging, telur orak-arik tahu, sayuran, dan stroberi. Namun, makanan bergizi ini justru menjadi sumber bencana. Spaghetti dan bola daging memerlukan penanganan ekstra ketat. Salah sedikit, bakteri bisa berkembang biak. Investigasi menyoroti kemungkinan masalah pada bahan baku, proses masak, atau distribusi. Menu yang dirancang sehat berubah menjadi simbol kegagalan sistem jika keamanan pangan diabaikan. Insiden ini mengingatkan menu modern butuh disiplin tinggi dalam pengelolaan. Hari itu, suasana sekolah yang biasanya penuh tawa dan keceriaan mendadak berubah drastis. Gejala keracunan muncul serentak di antara para siswa, mulai dari sakit perut hebat, mual, muntah, hingga diare yang tak tertahankan. Beberapa anak bahkan terlihat pucat dan lemas, tak mampu berdiri tegak. Kepanikan mulai menyebar di antara teman-teman mereka yang menyaksikan kejadian ini secara langsung. Semua gejala ini muncul hanya sehari setelah para siswa menikmati makan siang MBG di kantin sekolah. Makanan yang awalnya tampak lezat dan menggugah selera, kini menjadi sumber malapetaka yang tak terduga. Tak ada yang menyangka, santapan siang itu akan membawa bencana bagi ratusan anak. Dalam hitungan menit, suasana sekolah berubah kacau balau. Guru dan staf sekolah berlarian, berusaha membantu siswa yang tiba-tiba tumbang satu persatu. Beberapa anak pingsan di lorong, sementara yang lain menangis kesakitan di kelas. Kepanikan melanda seluruh lingkungan sekolah, membuat semua orang cemas dan bingung harus berbuat apa. Tak lama kemudian, suara sirena ambulans mulai terdengar di depan gerbang sekolah. Satu persatu, ambulans berdatangan, membawa tim medis yang sigap masuk ke dalam sekolah dengan tandu.
Para korban segera dievakuasi dan dibawa ke 3 rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis secepatnya. Di ruang UKS dan rumah sakit, tim medis bekerja tanpa henti. Mereka memeriksa satu persatu anak yang mengalami dehidrasi berat, muntah-muntah, dan diare parah. Dokter dan perawat berusaha menstabilkan kondisi para pasien, memberikan cairan infus serta obat-obatan untuk meredakan gejala yang muncul. Sementara itu, di ruang tunggu rumah sakit, para orang tua menanti dengan wajah cemas dan penuh kekhawatiran. Mereka menunggu kabar terbaru tentang kondisi anak-anak mereka, berharap semuanya akan segera membaik. Suasana haru dan tegang menyelimuti setiap sudut rumah sakit. Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan bahwa kesamaan gejala di 4 sekolah berbeda mengarah pada satu sumber yang sama, makanan catering MBG yang dikonsumsi saat makan siang. Petugas mulai memeriksa sisa makanan dan dapur catering untuk mencari penyebab pasti keracunan massal ini. Para dokter menjelaskan bahwa pola serangan yang sangat cepat dan gejala yang seragam ini merupakan ciri khas keracunan bakteri. Dalam kasus seperti ini, bakteri bisa berkembang biak dengan sangat cepat pada makanan yang tidak diolah atau disimpan dengan benar. Insiden ini menjadi bukti nyata betapa fatalnya dampak makanan yang terkontaminasi jika dikonsumsi secara massal. Ratusan anak harus dirawat, keluarga cemas, dan sekolah pun harus mengevaluasi ulang sistem keamanan pangan mereka agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Di tengah krisis, Badan Gizi Nasional akhirnya meminta maaf secara terbuka. BGN mengakui kelalaian pengawasan dan menanggung seluruh biaya pengobatan korban. Sikap ini sedikit meredakan kecemasan orang tua, tapi publik menuntut lebih dari sekadar permintaan maaf. Tanggung jawab BGN harus berlanjut hingga ke akar masalah dapur, distribusi, dan pengawasan. Permintaan maaf harus diikuti reformasi nyata dalam manajemen keamanan pangan MBG. Ini jadi momen introspeksi dan titik tolak perubahan. Penutupan sementara dapur SPPG Pondok Kelapa oleh BGN menjadi sorotan publik. Dapur ini, yang seharusnya menjadi sumber makanan sehat dan aman, justru menjadi sumber masalah besar. Tindakan tegas ini diambil setelah ditemukan berbagai pelanggaran serius yang membahayakan kesehatan konsumen, terutama anak-anak sekolah yang menjadi pelanggan utama. Investigasi mendalam mengungkap dapur beroperasi jauh dari standar keamanan pangan, alur kerja yang kacau, staf yang tidak terlatih dengan baik, dan area persiapan makanan yang berisiko tinggi terhadap kontaminasi silang menjadi temuan utama. Setiap langkah yang tidak sesuai prosedur memperbesar peluang terjadinya insiden kesehatan. Instalasi limbah yang bocor dan tidak terawat, sanitasi yang sangat minim, serta area pembuangan sampah yang kotor menciptakan lingkungan ideal bagi bakteri dan penyakit. Kondisi ini ibarat bom waktu yang siap meledak kapan saja, mengancam siapapun yang mengonsumsi makanan dari dapur tersebut. Dapur yang seharusnya steril dan menjadi benteng terakhir keamanan pangan justru berubah menjadi sumber penyakit. Permukaan meja yang kotor, peralatan masak yang tidak dicuci dengan benar, dan jamur yang tumbuh di area persiapan makanan memperlihatkan betapa lemahnya pengawasan internal. Penutupan ini menjadi peringatan keras bagi ribuan dapur MBG lainnya di seluruh Indonesia. Standar operasional tidak boleh dikompromikan demi efisiensi atau keuntungan. Setiap pelanggaran, sekecil apapun, bisa berakibat fatal bagi banyak orang. Sertifikasi dan izin usaha saja tidak cukup untuk menjamin keamanan makanan. Pengawasan rutin, audit mendadak, dan pelatihan berkelanjutan bagi seluruh staf dapur mutlak diperlukan agar tragedi serupa tidak terulang. Satu pelanggaran kecil bisa berdampak besar, membahayakan ribuan anak, dan membuat orang tua cemas. Kepercayaan masyarakat terhadap penyedia makanan sekolah harus dijaga dengan integritas dan tanggung jawab penuh. Disiplin dan integritas di setiap rantai pasok makanan adalah kunci utama. Hanya dengan komitmen bersama, keamanan pangan dapat terjaga, dan tragedi serupa dapat dicegah di masa depan. Selain dapur kotor, jeda waktu lama antara masak dan konsumsi diduga jadi pemicu utama. Makanan dibiarkan terlalu lama di suhu ruang, bakteri berkembang biak. Spaghetti dan saus daging sangat rentan jika tak disimpan dengan benar. Distribusi massal tanpa kontrol suhu memicu risiko besar. Investigasi kini fokus pada seluruh rantai distribusi dari dapur ke sekolah, berapa lama, dan bagaimana suhu dijaga. Kegagalan manajemen waktu dan suhu jadi pelajaran penting bagi catering massal.
Tragedi ini memaksa BGN berbenah total. Audit dan inspeksi akan diperketat di lebih dari 2.000 dapur MBG se-Indonesia. Inspeksi mendadak dan sertifikasi ulang jadi standar baru. Dapur yang tak lolos langsung ditutup, tanpa kompromi. SOP distribusi, pemilihan bahan, dan kontrol suhu diperketat. Publik menanti bukti nyata, bukan sekadar janji. Keselamatan jutaan anak jadi taruhan utama. Insiden Pondok Kelapa hanyalah puncak gunung es. Ribuan siswa di seluruh Indonesia pernah jadi korban keracunan MBG. Ratusan dapur telah ditutup karena pelanggaran standar. Program MBG tetap prioritas pemerintah, tapi pelaksanaannya penuh risiko. Tantangannya, memperluas jangkauan tanpa mengorbankan kualitas dan keamanan. Evaluasi total dan audit menyeluruh kini jadi tuntutan publik. Tragedi ini harus jadi momentum perbaikan sistem, bukan sekadar penyesalan. Tragedi ini mengingatkan niat baik saja tak cukup tanpa pengawasan ketat. Sekolah harus jadi tempat aman, termasuk soal makanan. Pengawasan harus melibatkan pemerintah, sekolah, orang tua, dan siswa. Setiap rantai pasok, bahan baku, dapur distribusi harus bebas risiko. Standar operasional harus jadi budaya, bukan sekadar dokumen. Disiplin dan tanggung jawab adalah harga mati. Kepercayaan publik tak boleh dikhianati. Semoga setiap makanan di sekolah benar-benar jadi sumber gizi dan